Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sahabat Bisma dari Tabanan untuk Nusantara. Sahabat Bisma, senang sekali rasanya pada hari ini kita berjumpa kembali dalam program inovasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, yaitu Bisma Podcast, bincang santai materi agama. Sahabat Bisma, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Eli Puspita sebagai host, dan di sebelah saya sudah ada seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah I Gusti Ngurah Agung Indrajaya. Sebagai Kasubag Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Sahabat Bisma, mari kita sapa narasumber kita pada hari ini. Om Swastiastu, Pak Agung. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Pak Agung? Sehat hari ini. Astung karena sehat nih. Sehat. Nah, sahabat Bisma, menyambung podcast kita pada sebelumnya, yaitu launching aplikasi layanan Sandat yang dibuka oleh Bapak Kepala Kantor kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sistem pengoperasian pada layanan aplikasi Sandat. Nah, Pak Agung, seperti yang telah kita ketahui bersama, Sandat itu adalah sistem layanan terpadu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Mungkin sebelum kita membahas, Pak Agung, sistem pengoperasiannya, mungkin sahabat Bismanya ingin mengetahui terlebih dahulu, apa sih yang melatar belakangi Kemenak Tabanan ini meluncurkan Sandat? Baik sahabat Bisma dimanapun berada. Mungkin saya perkenalkan lagi sekali, saya I Gusti Ngurah Agung Indrajaya, Kasubag TU pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Seperti yang host tadi sampaikan, memang Kementerian Agama sudah meluncurkan atau meluncing kemarin sebuah inovasi yang kebetulan sudah dilaunching oleh Bapak Kepala Kantor sendiri, Bapak Komang Giriase, dengan nama inovasi yaitu Sandat. Sandat. Jadi Sandat itu merupakan akronim dari Sistem Layanan Terpadu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Kenapa Sandat itu dibuat pada kantor ini? Jadi tujuan sebuah inovasi sudah tentu untuk memberikan kemudahan bagi pengguna. Di sana sebuah aplikasi atau inovasi yang kita luncurkan diharapkan dapat membantu masyarakat atau pengguna layanan dalam mengakses layanan pada Kemenak. Jadi efektivitas, efisiensi waktu dari sebuah inovasi itu sangat diharapkan agar sangat memudahkan masyarakat. Maka dari itu, sebuah aplikasi atau inovasi yang dalam hal ini dinamai Sandat diluncurkan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan yang ada di kantor kita. Begitu. Berarti dengan kata lain, Pak Agung, tujuan utamanya itu adalah meningkatkan kualitas pelayanan juga. Betul sekali. Jadi memang ada beberapa hal selain efektivitas, peningkatan kualitas, kemudian memberikan transparansi terhadap layanan yang kita ada di Kemenak Tabanan ini khususnya. Berarti masyarakat itu bisa melihat bagaimana kualitas yang diberikan untuk masyarakat. Nah, Pak Agung berbicara tentang kemudahan yang didapatkan. Dengan perbandingan kalau dulu kita melaksanakan layanan offline dengan masyarakat itu datang ke PTSP. Dan sekarang masyarakat bisa mengakses layanan kita dengan online melalui Sandat. Mungkin bisa dijelaskan kemudahan-kemudahan apa saja yang bisa didapatkan oleh masyarakat? Jadi dengan adanya inovasi Sandat ini, tidak menutup kemungkinan masyarakat masih bisa ke kantor juga. Jadi tentu. Tidak melulu ke online arahnya. Jadi masyarakat yang ingin melakukan
pelayanan ke kantor itu masih bisa kita layani. Namun yang online-nya itu syaratnya memang masyarakat harus mengakses internet ya. Karena dari internet nanti masyarakat bisa mencari alamat untuk website kita terkait inovasi dengan nama sandattabanan.com. Ya, itu nanti Nah, jadi itu namanya sahabat Bisma. Mungkin bisa diulang, sandattabanan.com. Nah, di sana nanti muncul inovasi Sandat beserta di dalamnya itu masih banyak terdapat inovasi-inovasi yang berkaitan dengan tugas fungsi di Kementerian Agama maupun di luar fungsi Kementerian Agama, namun masih berkaitan dengan program pemerintah. jadi kita tidak selalu melaksanakan yang terkait tusi, ya. Ada juga mendukung program pemerintah. Gitu dia jadinya yang terjadi. Jadi sangat sudah lengkap sekali ya Pak Agung ya, upaya dari Kementerian Agama untuk melayani masyarakat. Tidak hanya menjalankan tusi, tetapi juga menjalankan non-tusi, tetapi masih beririsan dengan tusinya dan mendukung program pemerintah setempat. Ya. Baik Pak Agung, untuk tata cara atau sistem pengoperasian di aplikasi Sandat, mungkin dari sahabat Bisma masih banyak yang belum tahu, kemudian dari ASN kita juga agar dapat memudahkan menggunakan layanan Sandat ini. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi untuk mengakses aplikasi tadi harus memang berhubungan dengan internet. Nanti masyarakat silakan atau pengguna layanan silakan mengakses sandattabanan.com. Nanti di sana ada beberapa inovasi yang terkait tusi seperti Singgasana. Jadi pengguna layanan yang menginginkan pelayanan terkait administrasi, itu bisa mengakses melalui inovasi Singgasana. Oh, inovasi Singgasana. Yang kedua ada namanya OLEG. Nah, ini operasional lembaga bantuan sarana dan prasarana. Jadi bagi sahabat Bisma atau masyarakat Tabanan khususnya yang ingin mengajukan permohonan bantuan misalnya, nanti bisa mengakses OLEG dengan mengupload beberapa dokumen persyaratan yang sudah disediakan. Jadi persyaratannya itu sudah ada di sudah tercantum di aplikasi Sandatnya. Nanti syaratnya apa yang harus dipenuhi, nanti masyarakat tinggal mengupload atau men-scan dokumennya. Jadi masyarakat tidak, bagi yang mungkin daerahnya jauh, itu tidak perlu ke kantor lagi. Jadi masyarakat dari rumah pun bisa mengajukan permohonan tersebut. Kemudian itu baru yang kedua tadi, yang ketiga ada namanya Tanah Lot. Tanah Lot ini memang kita khusus sebuah aplikasi yang khusus untuk menaungi kelompok rentan. Menaungi kelompok rentan, itu ada di layanan Tanah Lot. Ya, tatanan humanis dan adil ramah kelompok rentan. Gitu. Jadi berbagai layanan yang terkait dengan kelompok rentan itu bisa melalui aplikasi Tanah Lot. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada lagi namanya Suba. Suba. Nah, apa itu Suba? Jadi Suba itu akronim dari Sujud Bakti Kemenag. Jadi sahabat Bisma bisa melakukan permohonan yang terkait dengan jasa. Jasa itu contohnya ini rohaniawan, pembaca doa. Jadi, jika pengguna layanan ingin mohon jasa untuk penceramah agama, rohaniawan dan pembaca doa, bisa mengakses aplikasi Subak tadi. Di Subak. Jadi ada tempat-tempatnya. Ada tempat khusus ya, biar tidak tercampur-campur ininya. Nanti masyarakat bisa melihat keterangan di depan, di awal, mau mengajukan permohonan apa, itu bisa dilihat di depannya. Nanti tinggal melanjutkan proses untuk pengentriannya, pengajuan permohonan itu. Jadi itu yang keempat tadi, masih banyak sebenarnya, ada yang inovasi yang di TUSI ini. Kemudian ada namanya yang kelima itu ada nama inovasi Sinta.
Inovasi Jadi Sinta, apa ini itu Pak sistem Agung? terintegrasi terkait pencairan TPG guru. Nah, ini memang kita tujukan khusus terhadap guru-guru agama Guru yang ada agama, di ya. Kementerian Agama. Karena dalam proses pencairan TPG, guru-guru akan melengkapi persyaratan melalui inovasi itu. Oh, jadi bisa melalui Bisa. inovasi Sinta itu sangat dimudahkan sekali ya Pak Agung ya. Itu beberapa yang terkait dengan aplikasi yang terkait TUSI. Jadi setelah masyarakat mengajukan permohonan tadi sesuai dengan syarat yang dicantumkan, nanti masyarakat akan mendapat sebuah nomor permohonan. Nomor permohonan. Nomor permohonan. Jadi nomor itu bisa digunakan oleh masyarakat nanti untuk melacak sejauh mana proses permohonan yang sudah diajukan tadi. Ya. Oh, berarti masyarakat itu bisa melihat langsung ya Pak Agung ya, apakah prosesnya masih dalam proses ataukah sudah selesai. Ya. Nah, nanti outputnya, misalnya pengajuan masyarakat ada yang mengajukan permohonan perlindungan hewan. Nanti nama yang ditunjuk bisa dilihat langsung di aplikasi itu melalui pelacakan permohonannya. Wah, sangat luar biasa sekali gitu. inovasi kita. Betul. Jadi memang kita membuat inovasi yang sekiranya dapat memudahkan pengguna layanan, gitu jadinya. Nah, itu tadi inovasi TUSI ya Pak Agung. Kalau inovasi di luar TUSI itu apa saja Pak Agung? Nah, kalau yang terkait di luar TUSI juga ada beberapa. Kita mendukung program pemerintah yang terkait dengan ekoteologi. Nah, ini adanya namanya meresik, merawat alam menuju kebahagiaan. Jadi bagaimana kita mengedukasi masyarakat terkait kebersihan lingkungan yang sekarang ini menjadi isu utama, isu sosial di masyarakat. Ya, jadi masalah sampah segala macam, bagaimana kita memberikan penyuluhan dari segi agama kepada masyarakat untuk menjaga lingkungannya. Itu yang pertama terkait inovasi meresik tadi. Ya. Kemudian yang kedua juga ada yang namanya bertani. Ya, bertani itu singkatan dari Bersama Tingkatkan Ekonomi Umat. Jadi kita di Kementerian Agama juga mendukung program pemerintah terkait peningkatan ekonomi umat. Jadi kita memberikan penyuluhan lagi-lagi dari segi agama tentunya, bagaimana mengedukasi masyarakat dalam meningkatkan ekonominya. Nah, berbicara tentang meningkatkan ekonomi umat nih Pak Agung, di depan kita sudah ada produk UMKM. Ini adalah produk kopi masyarakat Tabanan yang beralamat di Banjarkebayan, Desa Nyambu, Kecamatan Kediri. Ini yang diproduksi oleh Idako Coffee Bali. Nah, jadi sahabat Bisma, di Kementerian Agama melalui Bisma Podcast ini selain memberikan edukasi Pak Agung, tetapi juga meningkatkan ekonomi umat, yaitu dengan melaksanakan endorsement untuk masyarakat. Jadi masyarakat yang memiliki produk-produk UMKM bisa memberikan produknya kepada kita, kemudian kita melakukan endorse seperti ini. Nah, mungkin nanti masyarakat bisa menghubungi nomor di bawah ini. Bisa dilanjutkan Pak Agung? Mungkin ada lagi inovasinya. Kedua terkait bertani tadi. Kemudian ada beberapa lagi permohonan atau inovasi yang di luar TUSI itu. Salah satunya Bisma Podcast ini. Bisma Podcast ini Podcast ini jadi merupakan salah satu inovasi di samping untuk pengembangan kompetensi pegawai. Di sini nanti ajang dari pegawai yang ada di Kemenak itu tidak mesti penyuluh aja, itu bisa dari semua komponen pelaksana, fungsional, nanti akan memberikan edukasi terkait tugas fungsinya masing-masing. Bisa di sini dari melalui
Bisma Podcast ini. Jadi Gitu. tidak hanya memudahkan masyarakat, Nggih. tetapi juga memudahkan pegawai yang ada di kantor agama ini, Iya, ya, Pak betul Agung, ya. sekali. Nggih. Jadi melalui Bisma ini Ya. nanti informasi-informasi terkini terkait tugas dan fungsi pada masing-masing jabatan itu bisa diinformasikan melalui Bisma Podcast ini. ini. Nggih, itu ada beberapa. Kemudian ada lagi yang terkait non-tusi ini juga namanya Krisna. Ini namanya kembangkan Krisna. SDM kreatif, cerdas, santun, dan berdaya guna. Jadi ini berhubungan, salah satu inovasi yang berhubungan dengan pengembangan kompetensi pegawai juga di sini. Untuk Jadi, mengembangkan kompetensi pegawai. Jadi wajib memang sebuah lembaga atau organisasi dalam melaksanakan tusinya ini mengembangkan kompetensi pegawainya biar tidak stuck di sana saja. Jadi harus meningkat. Ya, betul sekali ya. Harus ditingkatkan kompetensinya dengan memberikan pelatihan-pelatihan misalnya diklat dan sebagainya. Dan itu beberapa yang inovasi yang ada di aplikasi Sandat. Nah, jadi sahabat Bisma sudah sangat lengkap sekali layanan-layanan yang ada di inovasi Sandat. Mulai dari inovasi tusi dan juga kemudian di luar tusi tetapi masih beririsan dengan tusi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agung bagaimana proses sistem pengoperasian pada aplikasi Sandat dari awal hingga akhir dari pengajuan sampai masyarakat itu bisa melihat sampai mana proses pengajuan yang kita ajukan. Nah, terakhir ini Pak Agung, mungkin bisa disampaikan apa harapannya setelah kita meluncurkan inovasi layanan Sandat ini. Jadi harapan kita di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan terhadap aplikasi yang sudah kita luncurkan ini sudah tentu dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan yang ada. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi karena geografis Tabanan lumayan luas. Jadi mungkin ada yang misalnya daerah Pupuan jauh sekali. Jadi dari Pupuan pun bisa mengakses permohonan, jadi lebih efektif dan lebih efisien. Asal ini syaratnya memang harus ada akses internet karena semua online ini berbasis internet. Jadi yang kedua, harapan yang kedua ini dari segi kantor juga efisiensi. Jadi tidak banyak ada penggunaan kertas ya, yang karena semua sudah berbasis online. Jadi hasil yang dikirim pun sudah dalam bentuk PDF. Jadi masyarakat bisa langsung mengambil dari aplikasinya dengan mendownload ya, tidak perlu mengambil ke sini lagi. Sudah bisa download dari HP-nya masing-masing. Jadi memang sangat memudahkan dan efisiensi sekali lagi untuk dari segi perkantoran kita. Kita harapkan partisipasi dari masyarakat semua terkait aplikasi yang sudah kita launching kemarin untuk memberikan masukan, kritik, saran untuk diperbaikan ke depannya agar lebih bisa disempurnakan lagi. Ya, mungkin Ika yang bisa yang sampaikan. Terima kasih Pak Agung atas penjelasannya, sangat detail sekali dan sangat lengkap sekali. Semoga sahabat Bisma kita di rumah memang sesuai dengan tujuan kita agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Kemenag Tabanan. Kemudian juga agar juga meningkatkan kompetensi pegawai dan juga memudahkan pegawai kita untuk melayani masyarakat sehingga lebih efektif dan efisien. Nah, sahabat Bisma, demikianlah tadi perbincangan kita dengan Bapak Kasubag TU, Bapak Agung. Terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Sahabat Bisma, demikianlah tadi podcast kita pada hari ini. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf dan tidak lupa untuk sahabat Bisma di rumah agar selalu memberikan dukungan dengan cara like,
komen, share, dan subscribe channel Bisma Podcast agar mendapatkan informasi-informasi penting dari Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Hari ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu.